liyazdaru ibadatan alaihim walillahi junudu samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah kita bisa berjumpa di Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga Allah ridho kepada kita semua. Semoga yang akan kita bahas, akan kita diskusikan betul-betul memberi manfaat bagi kita semua, dan semoga pembahasan kita betul-betul bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi panduan hidup kita insyaallah. Salawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian pula pada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga tidak istiqomah dalam belajar, dalam mengamalkan dan mendakwakan nilai-nilai beliau SAW telah ajarkan untuk kita semua. Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas makna sholawat yang utuh, ya, karena mumpung masih di bulan Rabiul Awal. Ya. Saya langsung aja gini. Ini ada seorang ulama besar di India, ya. Namanya Abul A'la Al-Maududi namanya. Dulu beliau di tahun 70-an terkenal sekali. Nah, salah satu kitab yang beliau tulis itu berisi cuma, di kitab ini luar biasa terkenal sampai diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia. Uniknya kitab itu hanya berisi 4 vocabulary atau 4 kata saja. Jadi kata-kata ilah, kata-kata roh, kata-kata din, dan ibadah. Cuma 4 saja. Isinya membahas 4 kata itu saja. Ilah, roh, din, ibadah. Yang menarik adalah di pengantar buku ini beliau bilang begini, ya, Abul A'la Al-Maududi bilang begini, saya harus menulis kitab ini menjelaskan kata-kata yang sangat penting tapi berdasar dalam agama Islam, karena orang-orang India, Pakistan, Bangladesh tempat beliau berdakwah, menurut beliau ini tidak sepenuhnya paham bahasa Arab karena bahasa aslinya bukan bahasa Arab. Sementara agama Islam kan pakai bahasa Arab, ya. Quran bahasa Arab, hadis-hadis Nabi bahasa Arab. Orang India, Pakistan, Bangladesh tidak bahasa Arab, sehingga beliau katakan kalau nggak dijelasin ini kata-kata, ya, beliau khawatir salah maknanya. Ilah, roh, din, ibadah, ya. 4 kata itu Abul A'la Al-Maududi tuliskan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya melihat, ya, kita di Indonesia ini terus terang bahasa sehari-hari kita bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan agama kita bahasanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu jauh banget banding dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, kata-kata yang asli, ya, kosakata asli bahasa Arab itu terbanyak di seluruh bahasa di dunia. Ada tidak kurang dari 10 juta kosakata asli dalam bahasa Arab. Bahasa Inggris saja cuma sekitar 500.000 kosakata asli. Apalagi bahasa Indonesia, miskin, kecil bahasa Indonesia itu benar kan? Kado, ibu kalau beli kado, hadiah kado, ya, itu dari bahasa Prancis. Bahasa Prancisnya kado, kadir, K-D-E-U-M, itu artinya kado. Gratis, dari bahasa Belanda gratis. Dan banyak yang lainnya. Poinnya adalah, Bu, kita penting untuk membahas kata yang sangat krusial dalam agama kita. Salah satunya bagi ini yang mau kita bahas, apa sih sebenarnya arti sholawat itu? Sholawat, ya, atau gini, sebelum sholawat, ya, misalkan ada kata-kata yang juga sering
Dari bahasa Arab kita ambil ke bahasa Indonesia, tapi maknanya keliru. Misalkan kata-kata syukur. Syukur dalam bahasa Indonesia sering diartikan terima kasih. Padahal itu maknanya bukan hanya berterima kasih. Yang repot lagi kalau dipakai sama misalkan anak-anak lagi lari-larian, temennya jatuh, dia bilang syukurin loh katanya gitu. Syukur di situ bukan syukur yang dimaksud sesuai dengan kata-kata Quran, bukan syukurin. Ada lagi syukuran. Syukuran itu apakah syukur? Belum tentu ternyata. Nah, jadi banyak akhirnya keliru salah kita karena kosakatanya tidak dijelaskan dengan utuh. Nah, pagi hari ini kita insya Allah ingin bicara apa itu makna arti kata sholawat. Ya. Saya kadang-kadang suka pikir gini Bu, seandainya saya bisa mengulang kembali ke masa kecil, ya, masa dulu, salah satu yang perlu saya bilang sama diri saya di masa kecil adalah makna sholawat itu bukan cuma kata-kata yang keluar dari mulut kita. Itu penting banget, karena jadinya tidak realistis. Kalau orang mengharapkan syafaat Nabi, baiknya hidup berdampingan dengan Nabi di Telaga Kausar, tapi yang dikasih cuma kata-kata saja. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terus kita berharap dapat hidup sama Nabi gitu, cuma gitu doang. Salah. Ya. Halo, ibu-ibu. Masih semangat ya? Kok tiba-tiba jadi gede gitu ya? Misalkan begini Bu, misalkan saya kasih contoh biar kita sadar. Misalkan ada orang dilantik jadi pejabat, ya. Waktu dilantik itu kan dia disumpah pakai Quran, misalkan umpama dikasih Quran di kepala, dia bilang gini, demi Allah saya bersumpah akan berlaku adil kepada seluruh rakyat Indonesia, bla 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 bla. Itu sumpah yang dia bilang. Itu ibarat sholawat dari mulut kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Oke, ikrar. Tapi kan nggak cukup sampai di situ. Coba lihat bagaimana pejabat tadi setelah dia berikrar, kelakuannya benar nggak seperti ikrarnya dia. Jangan sampai orang bersholawat karena nggak diajarin bahwa sholawat itu bukan cuma ikrar, dia pikir saya udah berikrar kok, cinta sama Nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, sekian ribu kali, sekian ratus kali. Padahal tidak dilanjutkan dengan makna berikutnya, yakni sesuai nggak karakternya dengan karakter Nabi. Seperti pejabat tadi berikrar, tapi isinya perilakunya sama nggak dengan ikrar yang sudah dia ucapkan. Ya. Nah, dari mana kita tahunya? Sekarang kita ngaji, kita buka kalimatnya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Al-Ahzab ayat 56. Insya Allah kita sering dengar di kalimatnya ya. Apalagi bapak-bapak kalau sholat Jumat, khutbah Jumat biasanya ada kata-kata ini juga dibaca. Kalimatnya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalimatnya ya. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selama ini diartikan bersolawat, Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Sayangnya solawat diartikan ucapan, memberi selamat ucapan saja. Padahal kalau hanya ucapan selamat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi gitu aja, maka maknanya akan bertentangan keliru dengan makna berikut ini. Oh, jangan gini dulu, jangan gini lagi ibu-ibu. Gini, saya ubah ya, saya ubah. Sholawat ibu-ibu berasal dari akar kata sol, lam, waw, ya, atau ya, sholli. Ya, akar katanya itu ya. Akar kata itu dalam bahasa Arab artinya nggak cuma satu. Akar kata shollu, sholli, ya, akar katanya sama dengan kata-kata sholat. Sholat itu
solu juga. Gitu ya. Apa sebetulnya arti solu itu? Solu atau soli, sot lam wawu atau sot lam ya, itu artinya terhubung, Bu. Connected, connected. Misalkan ya, gini Bu, Ibu punya handphone, handphonenya ada, handphonenya milik Ibu, casingnya sudah bagus, tapi Ibu gak nyalain ini handphone, gak nyala, mati dia. Kira-kira terkonek gak? Tidak terkonek. Nah, solu itu menyalakan handphone ini supaya jaringannya terkonek. Itu namanya solu. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin bab sholat, beliau pernah mengatakan kalau orang sholat, karena sholat akar katanya soli, solu, connected. Kalau orang sholat menghadap tembok, sholat menghadap tembok begini, tapi hatinya tidak terkonek kepada Allah, kata Imam Ghazali, itu sama dengan dia menyembah tembok itu. Karena sholat itu konek, handphonenya ada, tapi nggak nyala, nggak konek, nggak ada gunanya, nggak bisa dipakai. Konek itulah solu. Maka ada kalimat, karena kata-katanya solu, soli, sila sama sila, sot, lam, alif itu sama akar-katanya. Ada kalimat silaturahim. Artinya apa silaturahim? Menyambungkan rahim. Silaturahim. Orang yang satu keluarga, neneknya sama, kakeknya sama, sepupu-sepupuan, ponakan-ponakan dan lain sebagainya kumpul, silaturahim. Orang sesama kaum muslimin seperti ini, walaupun tidak bersaudara secara kandung, kumpul, namanya silatul ukhuwah. Menyambungkan ukhuwah, tali persaudaraan. Sila diambil dari kata solu, sama akar katanya. Sila, connected, tersambung. Sampai sini jadi paham Bu? Oke. Jadi sebetulnya kalimat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, tidak hanya artinya berucap sholawat, tapi artinya Allah dan para malaikat menyambungkan koneksinya kepada Rasulullah, terkonek kepada Rasulullah. Wahai orang beriman, koneklah dirimu kepada Rasulullah. Ya. Bisa dipahami Bu? Bisa. Lewat apa Allah dan malaikat terkonek kepada Nabi SAW? Lewat apa? Kalau sholawat itu cuma diartikan ucapan, kan kita bingung kan? Loh, Allah dan para malaikat ucapin juga tuh sholawat kepada Nabi. Kalau diartikan hanya ucapan, makanya anak-anak sekarang tuh kritis Bu. Anak-anak Gen Z, anak-anak ini sekarang tuh kritis. Dia bilang begini, Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi, karena Nabi butuh disolawatin. Itu sebetulnya tidak sepenuhnya salah anak-anak, tapi ada, karena kita nggak jelasin sholawat itu artinya connected, tersambung kepada Nabi, bukan cuma kata-kata doang yang keluar. Kata-kata sudah bagus karena kita manusia kan punya mulut, punya kata, ikrar gitu, kita ikrar. Seperti pejabat tadi, saya berjanji, saya bersumpah, ikrar. Tapi yang penting bukan itunya sesungguhnya, bukan itunya saja. Gimana koneknya nanti? Konek gak nih? Dengan ikrarnya nanti. Nah, kalau diartikan konek, nyambung jadi kalimat Allah dan para malaikat, Allah dan malaikat terkoneksi kepada Nabi SAW. Wahai orang beriman, koneklah kamu kepada Nabi SAW. Koneklah. Lewat apa nih koneksi? Garisnya sama dari Allah, malaikat, Nabi sampai ke kita. Dengan apa Bu koneknya? Dengan Al-Quran. Betul kan? Al-Quran dari sisi Allah diturunkan ke malaikat, ya kan? Lalu malaikat disampaikan kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW sampaikan kepada kita.
Bisa dipahami sampai sini Bu? Oke. Lalu ujung kalimat ini, ayat ini, wasallimu taslima, wasallimu taslima. Selama ini diartikan wasallimu taslima itu hanya kita ngasih selamat kepada Nabi, ucapan kita sallallahu alaihi wasallam wasallimu taslima. Itu oke juga sih, sudah masuk juga. Tapi wasallimu taslima juga bisa berarti begini. Kalau kamu connect kepada Nabi, kamu akan selamat dengan selamat yang taslimat. Taslimat itu ini fatah tanwin ini artinya nakirah. Nakirah ini artinya dalam kaidah tafsir namanya nakirah, yang artinya selamat semua sisi hidupmu, selamat semua aspek kehidupanmu akan selamat. Wasallimu taslima. Selamatlah kamu kalau kamu connect kepada Nabi. Maksudnya Allah dan para malaikat terkoneksi kepada Nabi, mengkonekkan diri ke Nabi. Maksudnya lewat Al-Quran. Wahai orang beriman, udah connect kamu ke sini, koneksi ke sini. Nanti kamu akan selamat dengan selamat yang sebenar-benarnya, yang seluas-luasnya. Sallimu taslima. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Baik, kalau bisa kita tutup dengan doa. Belum ya? Belum ya? Nah, ibu yang dirahmati Allah, setelah dijelaskan seperti itu bahwa makna sholawat itu adalah connected ya. Dari situ kita bisa memahami ayat lain yang mengatakan tentang sholawat. Surat Al-Baqarah ayat 157. Orang-orang yang sabar, kata Allah ya, kalau dimulai dari 155 ya, di 157 ya kan. Kalau dimulai dari 155, wa nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris sabirin. Allah akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, rasa kekurangan makanan dan lain sebagainya. Wa basyyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 156. Yakni orang-orang yang apabila terkena musibah dia berrehat. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 157-nya ulaika alaihim sholawatun bir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah, coba kalau nggak pakai terjemah bahasa Indonesianya dulu. Ulaika, mereka itulah alaihim, kepada mereka sholawatun bir rabbihim, dapat sholawat dari Tuhan. Coba kalau diartikan cuma perkataan tadi jadi keliru. Kalau diartikan cuma ucapan selamat tadi sholawat itu jadi keliru. Tapi setelah dipahami bahwa solu itu artinya terkoneksi, tersambung kepada Allah, jadi kalimat ini artinya mereka itulah yang mendapatkan connect langsung kepada Allah ketika mereka sabar saat musibah. Itu maksudnya. Jadi orang dapat musibah, terus dia sabar, innalillah, ini milik Allah, semua kembali kepada Allah, saya milik Allah, dan kembali kepada Allah. Ketika itu dia terkonek ke Allah. Kata Allah, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Dapat kasih sayang. Orang terzolimi, doanya tidak terhijab kepada Allah. Sholawat, maksudnya koneksi langsung kepada Allah. Bukan ucapan selamat, bukan ucapan saja, bukan. Tapi connect kepada Allah. Orang yang sama. Ya. Jadi maksud saya sebelum kita melangkah lebih jauh, kalau kita tidak jelaskan ini, ibu-ibu, sayang sekali kalau kita hanya berpendapat bahwa sholawat itu ucapan. Sehingga maaf ya, banyak orang yang, ini saya tidak ingin menunjuk satu atau dua. Mau kemana kamu? Ini ada sholawatan. Berangkat sholawatan tapi bermain pakai motor, ada sampai ada pedagang apa gitu ya, keserempet, karena orang yang mau sholawatan. Mereka tuh bangga dengan bisa sholawat ribuan kali
Sifatmu sama nggak mencontoh Nabi? Kelakuanmu sama nggak seperti Nabi? Yang mana Nabi itu kelakuannya, karakternya, sifat beliau apa? Pernah ditanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengenai karakter Nabi, Ummul Mukminin jawabnya, karena khuluqul Quran. Karakter Nabi itu ya Quran itu. Quran itulah yang menyambungkan Allah, malaikat, Nabi dan kita. Soal tersambung, terkorek. Loh, berarti gak usah mengucapkan sholawat. Ucapkan sholawat ini juga. Kenapa? Karena tadi itu ikrar, kan? Ikrar. Tapi yang jauh lebih penting adalah koneksi sifatnya, karakternya, nyambung kepada Nabi. Kalau Nabi bilang begini, Ini sebelum masuk lebih jauh ya, beberapa contoh yang ingin kita tampilkan siang hari ini. Ya. Nabi pernah bilang begini, khairukum khairuhu li ahli wa ana khairukum li ahli. Ini contoh aja saya tambahkan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluarga saya. Nah, kalau orang berucap sholawat ribuan kali, ratusan ribu kali, bolak-balik apa majelis sholawat ini itu, tapi tidak baik kepada keluarganya, kira-kira dia terkonek kepada Nabi? Tidak bersholawat yang sebenarnya. Jadi diam lagi. Fokus ya. Nah, ada beberapa buku yang saya tampilkan. Ini sih pengalaman saya aja, dan mulai tahun ini, bulan Maulid ini, seterusnya saya mau melakukan ini. Jadi saya pikir sharing kepada ibu-ibu, apa yang disebut Quran kita ikuti, itulah sunnah terbesar Nabi. Sunnah terbesar Nabi itu kan Quran. Apa yang disebut Quran kita ikuti, itulah sunnah terbesar Nabi. Dan itu artinya kita sudah bersolawat. Ya. Satu yang pertama, ya, saya baru sadar juga di bulan Maulid ini, makanya saya ingin sharing ke ibu-ibu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau pengen ikut Quran, ya sunnah Nabi tadi kan terkonek ya, apa yang dibilang Quran itu kita ikut. Gimana cara Quran mengatakan itu kita ikut. Satu hal yang saya juga baru sadari sekarang dan saya berjanji untuk mengikutinya, insya Allah sepanjang hidup saya adalah salah kita kalau buah-buahan itu kita minum. Itu salah. Di jus salah. Tahu dari mana? Dari Quran. Quran surat Al-An'am ayat 141. Dan ternyata ini bahaya, nanti kita buka. Makanya kalimat tadi, kalau kamu ikut Nabi, hidupmu selamat. Wasallimu taslima, selamat hidup. Kalau kamu ikut Nabi, akhlaknya Quran. Kita tampilkan beberapa dari Quran, kemudian kita tampilkan beberapa dari sunnah-sunnah Nabi SAW pada kesempatan pagi hari ini. Kalimatnya begini, surat Al-An'am ya, ayat 141. Wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wa nahla wa zar'a mukhtalifan ukuluhu wa zaituna wa rumman mutasyabiha wa ghayra mutasyabih. Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang bersusun rapi, ada yang tumbuhan ini, ada tumbuhan itu, dan lain sebagainya. Perhatikan kalimat perintahnya, Bu. Jadi saya garis bawahi, saya ringkas ya di kalimat ini. Di sini, Bu. Nah, mungkin dulu nggak kelihatan ya, kecil. Kalau yang lihat di Qurannya kalimatnya begini, kulu min thamarihi idza asmara wa dawa'atu haqqahu yawma hasadi. Makanlah buah-buahan itu saat dia makan. Makanlah, kulu, makan. Tidak ada dalam buah-buahan itu diminum, itu tidak ada. Karena kalimatnya makanlah. Kalau Allah ingin membolehkan minum atau makan buah-buahan, pasti kalimatnya tidak diucapkan makan. Nikmatilah misalnya, maka allakum, maka itu artinya kenikmatan untuk kalian. Nah, itu artinya mau diapain juga terserah. Tapi kalimat kulu, makanlah, itu spesifik artinya makan. Buah itu dimakan, jangan diminum ternyata. Kenapa begitu? Rupanya bukti sains modern menjelaskan kepada kita sekarang. Ini ada satu jurnal ilmiah yang dipublikasikan di National Library of Medicine, atau
Silahkan diketik judulnya. Judulnya Consuming Fructose. Fructose itu fruktosa, gula buah ya. Not glucose, bukan glukos ya, bukan glukos. Tidak jadi mengkonsumsi fruktosa, sweet, manis gula, manis buah, not glucose sweeten, bukan manis glukosa. Jadi kalau ngeblender buah, manisnya buah itu saja ya. Beverages, ini yang jadi beda. Beverage itu minuman. Minuman itu artinya maksudnya kalau buah itu di blender jadi minuman dan rasa manisnya buah itu masuk sebagai minuman, dampaknya begini, increases, meningkatkan visceral adiposity. Visceral itu lemak yang ada di organ tubuh, lemak organ tubuh, namanya visceral, lemak visceral. Ya, maaf ini saya tidak ada maksud apa. Lemak visceral itu lemak yang menempel di organ tubuh, di usus nempel lemak, itu namanya lemak visceral. Di liver nempel lemak, namanya fatty liver. Nah, itu lemak visceral. Ya, kalau lemak-lemak yang lain itu di otak misalkan ada lemak juga, tapi ini lemak visceral. Wah, itu dampaknya luar biasa bahaya, lemak visceral. Apalagi kalau sampai kemudian menempel di organ-organ penting seperti ginjal. Nah, ginjal kita kan ada di kiri dan kanan, ya. Di atas ginjal tuh ada kelenjar namanya adrenal di sini. Kiri dan kanan ginjal. Di atasnya ada kelenjar adrenal. Kalau nempel di sini, ya, lemak itu lama-lama bisa menutupi, ya, dan dampaknya luar biasa. Ini silakan aja nanti kalau ibu-ibu mau baca lebih jauh, lemak visceral dan bahaya. Nah, lemak visceral itu asalnya dari fruktosa, dari minuman fruktosa. Minuman fruktosa itu apa? Jus buah. Jadi rupanya begini, secara sederhana ya. Ini kalau ibu mau baca penelitiannya silahkan, tapi secara sederhana saya mau jelasin biar gampang aja. Waktu buah itu kita gigit, buahnya kita gigit di mulut kita gigit ya, itu seratnya buah masuk ke dalam pencernaan kita lewat rongga mulut kita, masuk ke dalam pencernaan kita. Nah, fruktosa bersama dengan serat ya, itu masuknya ke dalam usus. Tapi kalau buah di blender, itu seratnya putus, hilang seratnya, tinggal fruktosanya. Masuk kita minum, tidak lagi ada seratnya karena sudah putus di blender tadi, tinggal fruktosanya. Itulah yang menjadi lemak visceral. Makanya hanya beveragesnya saja, hanya minuman fruktosa saja yang bisa membuat lemak visceral. Kalau fruktosa yang dimakan, digigit, ya, itu masuk bersama dengan serat buahnya. Seratnya itu yang kita butuh. Iya. Nah, ini maksud saya begini. Saya terus terang baru tahu juga, baru sadar, baru tahu ya. Saya menghafalkan surat Al-An'am ini dari remaja. Tapi saya baru sadar, oh iya ya, semua kata-kata buah itu dimakan. Kalimatnya dimakan, tidak diminum. Digigit, dimakan, dikunyah di mulut kita, masuk sebagai serat dan lemak visceral. Jadi kadang-kadang ada orang, maaf ya, mungkin badannya kurus, tapi di bagian tertentu berlemak. Nah, itu lemak visceral. Jadi kata Allah tadi, kalau kamu ikut Nabi, terkonek dengan Nabi, wasallimu taslima, selamatlah kamu dengan keselamatan yang luar biasa. Selamat yang luar biasa. Oke, satu itu ya. Masih semangat nih gitu. Satu itu dari Quran. Jadi kita ambil contoh dua Quran, ambil contoh nanti dua sunnah Nabi ya. Quran yang kedua, ibu, doa yang sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, doa ini
sayang sekali selama ini saya selama ini memahaminya, ya Allah berikanlah ya Allah pasangan hidupku, kalau bapak-bapak berarti istri, kalau ibu-ibu berarti suami, dan juga anak keturunanku yang menyejukkan mataku, ya kan? Menyejukkan mataku, dan jadikanlah aku imam bagi orang bertakwa. Yang tidak kita sadari adalah kata-kata min di doa ini, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Min di situ artinya luar biasa. Adanya kata min di situ bukan berarti misalkan kita punya anak 5, ya Allah dari 5 anak 1 deh yang membanggakan hati, bukan itu maksudnya. Kan ada azwajina, ya, azwajina. Makanya kalau orang-orang yang nyeleneh itu bilang, Ustaz ini katanya doa supaya laki-laki punya istri lebih dari 1. Soalnya kata-katanya min dari istri-istri saya, ya, supaya ada yang menyejukkan mata. Kalau yang 1 nggak menyejukkan mata, ada lagi yang lain. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya min itu, nih kita punya anak nih, anak kita. Dari karakter sifat ini ada, ya, dari 10 karakter menyejukkan mata, ada 1 saja yang menyejukkan mata, yang bikin kita senang, menyejukkan mata kita. Itulah doa yang kita minta dari Dia, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi ekspektasi kita jangan 10. Salah kalau ekspektasi kita 10, berat hidup kita. Kok jadi diam lagi? Soalnya kelihatannya saya gitu amat ya. Jadi kalau kita punya karakter 10 nih, punya kriteria 10, ibu punya kriteria suami yang baik 10. Kalau 10 jadi ibu tuntut, ibu nggak pernah bahagia dalam hidup. Dan Allah mengajarkan dari 10 karakter itu kalimatnya min. Dari 10 itu ada 1, ibu fokus kepada yang 1 itu bahagia. Enak hidupnya. Anak ada 2 anak atau ada 5 anak atau ada berapa anak. Dari anak yang 1, kalau ada 10 karakter, jadi dia satu hal dia menyenangkan hati saya. Tapi yang 9-nya belum. Doanya min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dari Dia ada karakter yang membuat saya mata saya itu senang, sejuk mata saya. Itu berkaitan Bu, ya dasarnya dari ayat 63. Kalau tadi kan surat Al-Furqan, sama-sama surat Al-Furqan ya, di surat Al-Furqan, di surat Al-Furqan. Tadi kan ayat 74 nih doanya nih, di doanya di 74 ya, surat Al-Furqan 74. Surat Al-Furqan 74. Itu asalnya dari 63 ya, dari ayat 63. Dimulai dari situ. Kalimatnya begini. Wa ibadur rahman, ya, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu adalah mereka-mereka yang allazina yamshuna 'alal ardi haunan, adalah orang-orang adalah manusia-manusia yang berjalan di atas muka bumi ini, maksudnya melalui kehidupannya dengan haunan. Haunan itu artinya ringan. Sayang sekali kalau di sini diartikan rendah hati, ya, padahal sebetulnya ringan. Artinya ringan, relax. Ada doa itu, Rabbana hawin alaina fi sakaratil maut, ya, kan katanya hawin juga. Ya Allah ringankanlah sakaratul maut saya. Jadi kalimat ini sebetulnya ringan, jalan hidupnya itu ringan, relax. Nah, jadi kembali ke doanya tadi, ya Allah, jadikanlah ya Allah dari anak saya yang 1 ini ada 1 karakter yang membuat mata saya ini sejuk. Dari anak saya yang ini, jadikanlah dari dia ada 1, 2, 3 karakter yang membuat mata saya sejuk. Dari anak yang ini begitu juga, dari anak yang ini begitu. Tidak semuanya harus 10, tidak. Tidak semuanya harus komplit, tidak. Salah, doanya salah. Bukan doanya yang salah, cara berpikir kita dari doa ini keliru. Itu sebabnya Nabi Muhammad itu, ya, istri beliau itu kan kualitas tinggi, itu istri beliau itu
surat At-Tahrim, surat ke-66. Ditegur Allah istrinya. Kenapa? Karena Siti Aisyah waktu itu cemburu, akhirnya menyudutkan Nabi. Nah, tidak perlu kita bahas, tapi maksud saya ingin mengatakan kalimat ini mengajarkan kepada kita, lihat karakter positifnya, jangan nuntut karakter yang belum positifnya, nanti kita nggak bisa bahagia. Ujung dari doa ini diajarkan justru waj'alna lil muttaqina imama, mampukan saya menjadi imam ya Allah. Imam itu apa sih? Imam itu berada di depan makmum terus nunjukin. Dia ngelakuin duluan, itu baru imam namanya. Allahu Akbar kata imam. Makmumnya ikut Allahu Akbar. Tapi kalau cuma ngomong doang itu bukan imam. Coba kamu takbir Allahu Akbar. Nah itu bukan imam. Mampukan saya jadi imam ya Allah. Kalau bapak-bapak berarti kepada istri dan anak, kalau ibu-ibu berarti kepada anak. Mampukan saya menjadi imam supaya nilai karakter yang tadi dia dapat 1 sudah menunjukkan bapak saya, harusnya ada 10, saya bisa tambah 1 tambah jadi 2 tambah jadi 3. Itu maksudnya. Jadi kalau berdoa itu kita nggak usah menyebutkan anaknya punya 5, jadi berdoa aja, itu Allah yang ngasih salah satunya gitu Ustaz ya? Bukan, semua anak dari setiap anak ada 1 karakter yang menunjukkan. Kita fokus di situ. Jadi kita nggak nyebutkan anaknya siapa-siapa, tapi kita punya anak 5, itu didoakan aja gitu ya? Boleh juga disebutkan, boleh juga disebutkan, nggak ada masalah. Disebutkan juga. Ya Allah, jadikanlah anakku ini, juga bapakku si A, misalnya. Ya Allah. Kalau nggak disebutkan juga, karena Allah tahu kan. Oke, sampai sini bisa dipahami ibu. Ibu jadi takut mau bilang bisa, soalnya habis itu kafaratul majlisnya. Ini biar nggak terlalu terganggu ya. Relax tapi serius tapi santai. Oke, 2 ya dari Al-Quran kita cukupkan aja 2. Jadi kalau mau dikupas semua isi Quran itu isinya petunjuk hidup, petunjuk hidup semua. Nah, tapi kita buka cukup 2 saja kesempatan pagi hari ini. Nah, sekarang dari sunnah Nabi. Ya. 1, di sunnah Nabi itu, saya sini. Nah, ada sunnah Nabi mengenai sujud. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 812, hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 490, sama kalimatnya. Umirtu an asjuda ala sab'ati arzumin. Allah perintahkan saya kata Nabi untuk sujud di atas 7 anggota tubuh saya. Ya. 7 itu apa? Ketika beliau menjelaskan 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan. Jadi 2, total 6. Yang 1 lagi adalah wajah. Nah, ketika wajah itu beliau wa asyara biyadihi ala anfihi, beliau berisyarat menunjuk kepada hidungnya waktu menjelaskan tentang wajah. Jadi sujud yang benar itu adalah sujud yang menempelkan hidung. Jadi kalau hidungnya nempel Bu, yang sujud maaf ya saya bukan, yang sujud bukan sini. Awas, bukan begini sujudnya, bukan begini, bukan sini yang sujud. Sesuai sunnah ya, sesuai tadi hadis tadi. Bukan sini yang sujud, tapi sini. Atas pelipis, sedikit di atas pelipis tengah, sini yang sujud. Karena hidung nempel nih, gitu ya. Yang sujud yang mana Bu? Ini. Ya, karena wa asyara biyadihi ala anfihi. Nah, sekarang begini, kenapa kok harus begini? Kenapa kita harus ikut itu ya? Gitu ya. Tadi kalimat Allah, kalau kamu connect kepada Nabi, wasallimu tasliman, hidupmu selamat. Kata Allah tadi ya, surat Al-Ahzab ya 56 itu ya. Shallu alaihi, gitu kan? Kata Allah tuh, wasallimu tasliman, hidupmu selamat. Rupanya Bu, di atas hidup kita itu, kalau sujudnya benar berarti begini sujudnya.
buka itu sujud, nempel dulu. Jadi ke sini sujudnya ya. Rupanya Bu, di tubuh kita ini, ya, tubuh kita ini sistemnya begini. Jadi semua sistem tubuh, semuanya ada sistem kardiovaskular itu sistem jantung, ada sistem respiratori, sistem pernapasan, paru-paru, ada sistem pencernaan, ada sistem imun tubuh, sistem imun tubuh. Semua sistem tubuh ini berjalan itu ada komandannya. Komandannya ini kalau dia mogok kerja atau kalau dia keliru kerja, keliru semua. Sistem imun tubuh jadi keliru, namanya autoimun atau kanker dan lain sebagainya. Sistem respiratori jadi keliru, sistem pencernaan jadi keliru. Kalau komandannya keliru, ya. Nah, komandannya namanya suprachiasmatic nucleus namanya. Suprachiasmatic nucleus itu komandannya seluruh sistem tubuh. Satu itu dia. Ya. Komandannya ini Allah tempatkan berada persis di atas pelipis kita, tempat kita sujud ini. Sini, di atas ini. Suprachiasmatic nucleus. Ini bukti gambarnya. Mungkin ibu nggak terlalu kelihatan ya. Jadi dia inilah yang menentukan kapan ini kerja sistem imun, kapan sistem pencernaan kerja, kapan sistem paru-paru bekerja, kapan sistem jantung bekerja, kapan pankreas bekerja, salurnya mengeluarkan insulin dan lain sebagainya, kapan liver bekerja. Itu yang menentukan suprachiasmatic nucleus. Posisinya, ini ada video untuk menggambarkan posisinya. Ya, suprachiasmatic nucleus. Nah, ini mata kita sedikit di atas mata, di tengah sini, persis di situ, ada ya, di mata. Di atasnya sedikit, ya, nanti di zoom. Nah, di atas pelipis, di tengah ini dia suprachiasmatic nucleus, di tengah, di atas hidung sini persis, di sini. Nah, itu suprachiasmatic nucleus. Jadi secara sederhana aja, ibu yang dirahmati Allah, kalau gini, suprachiasmatic nucleus itu kan organ tubuh juga dia ya, organ tubuh juga. Dan organ tubuh itu sehat atau enggaknya tergantung dia dapat aliran darah atau tidak. Sebab dari darah itulah ya, yang membawa albumin itu protein darah, yang membawa oksigen yang dibutuhkan juga, yang membawa neurotransmitter itu darah. Nah, ke seluruh organ tubuh. Kalau dia teraliri darah, sehat dia. Kalau dia tidak teraliri darah, dia rusak lama-lama. Nah, satu-satunya cara supaya si suprachiasmatic nucleus ini betul-betul teraliri darah adalah satu posisi. Sujud. Gitu. Nah, sujud. Makanya sunnah Nabi tadi kata Allah, wahai orang beriman, sallu alaihi, wahai orang beriman, koneklah kamu kepada Nabi, sifat-sifat Nabi, karakter Nabi, bagaimana kelakuan Nabi sehari-hari, cara sholat dan lain sebagainya. Wasallimu taslima, supaya kamu selamat hidupmu enak. Sehat. Dulu saya baca hadis, kata Rasulullah, kalau pencernaanmu lagi sembelit, ya, kurang jadi konstipasi gitu, banyak yang sujud. Saya bingung dulu tuh, pencernaan maaf ya kan, itu kan harusnya kebalik, ini kok suruh sujud ya? Gitu ya. Tapi sekarang saya paham bahwa yang ngatur itu di sini, yang ngatur di sini. Termasuklah pencernaan kita diatur oleh suprachiasmatic nucleus. Kalau dia sehat, nanti lama-lama dia akan juga memerintah kita baik ke semua organ tubuh. Nah, maka itu sunnah yang kedua mengenai sujud, ya. Nah, sunnah yang kedua mengenai sujud adalah tumakninah. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i, tumakninah itu bukan lagi sunnah, tapi rukun sholat. Rukun itu maksudnya kalau nggak tumakninah, batal sholatnya itu orang dalam Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i itu. Ya, kalau mazhab yang lain ada yang nggak jadikan rukun, jadi taktok, menurut dia sah.
ya oke lah. Tapi kalau dalam bahasa Imam Syafi'i itu rukun. Jadi kalau orang sujudnya nggak tumaninah itu lama tenang, gitu ya, tenang. Kalau orang nggak tumaninah batal salatnya. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, mana dalilnya? Jadi riwayat Imam Bukhari nomor hadis 757, riwayat Imam Muslim nomor hadis 397, dan banyak lagi yang serupa dengan ini. Nabi bahkan pernah mengatakan pencuri yang paling buruk itu adalah orang yang mencuri dalam sholat. Kata para sahabat, lah, mencuri dalam sholat, Rasulullah, gimana maksudnya? Orang yang mencuri dalam sholat itu yang tidak tumaninah, kayak ayam atau beras, stop. Nah, sekarang kita tahu ruginya. Kalau orang sholat sujud belum lama naik, belum tumaninah, belum enak, belum tenang, langsung buru-buru. Salah satu kerugiannya adalah darahnya tidak sampai ke sumbernya seperti itu. Nah, kan butuh perjalanan tuh dari pompa di jantung ini sampai ke otak kan. Makanya kalimat Nabi saya ulangi, kalimat Allah saya ulangi dari surat Al-Ahzab ayat 26, wasallimu taslima, selamatlah hidupmu, enak, sehat kalau kamu ikut Nabi. Maksudnya sallu alaihi wasallimu taslima. Dalam konteks pelajaran kita pagi ini, jangan sampai orang bersolawat mulutnya tapi gak ikut sunnah-sunnah Nabinya, sehingga gak dapat wasallimu taslima makna yang sesungguhnya dari sholawat tadi itu. Sholawat pokoknya iya, udah bagus sih, oke. Allahumma sholli wa sallim wa barik, mantap. Tapi ikuti, genapkan, utuhin itu sholawat, kompletin. Dengan apa? Bersambung ke Nabi, terkonek dengan Nabi. Gimana Nabi sholatnya? Saya mau sholat begitu. Gimana Nabi sujudnya? Saya mau sujud begitu. Tumaninahnya, cara sujud, rupanya manfaatnya untuk siapa? Untuk kita. Nah, bahkan ibu, kalau kita sholat munfarid, ya, sholat sendiri nih, sholat duha atau sholat tahajud atau sholat apa yang sendiri, kalau di malam hari Nabi mencontohkan sholat malam itu sujudnya itu sekira-kira seperti orang baca Al-Quran 50 ayat pun. Tuh lamanya itu segitu tuh dari riwayat Imam Bukhari nomor hadis 994 dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau Ummul Mukminin mengatakan, menceritakan Nabi Muhammad itu kalau sholat tahajud satu kali sujud tuh setara dengan 50 ayat baca Quran. 50 ayat itu baca Quran itu berapa lama sih? Saya pernah hitung kira-kira 7 menit. Satu kali sujud 7 menit. Nah, mungkin ibu ada yang tanya, yang dibaca apa Ustaz? Kalau bisa sampai 7 menit gitu ya. Apa saja? Karena bacaan sholat itu yang wajib cuma satu, yakni Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu yang wajib. Selebihnya sunnah. Ibu baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, surat Al-Anbiya ayat 87, boleh. Ibu baca doa Nabi Musa, Rabbi ini Rabbi ini as'al, Rabbi ini as'al bilang khairin fakir, ya Rabbi ini. Nah, surat Taha itu, ya Allah saya membutuhkan pertolonganmu dari kebaikan ya Allah. Saya fakir akan kebaikan saat ini ya Allah. Boleh. Baca doa Nabi Adam, silakan. Surat ke-7 ayat 23 gitu ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahasa Indonesia boleh, Pak? Bahasa Indonesia boleh? Bahasa Indonesia, bahasa Aceh, saya orang Aceh. Boleh nggak Pak pakai bahasa Aceh? Boleh. Ibu kalau orang Sunda nggak boleh pakai bahasa Aceh. Soalnya nggak bisa. Nah, yang membedakan kalau bahasa selain bahasa Arab, terutama yang bukan dari Al-Quran dan hadis Nabi, jangan dilafazkan, tapi dalam hati. Ibu mau ngadu, ya Allah, hidup saya begini ya Allah, saya mohon ini ya Allah, itu dalam bahasa Indonesia curhat gitu ke Allah, silakan. Tapi jangan dilafazkan dari mulut kita, dalam hati aja, supaya secara fikih dia tidak melanggar syariat. Ada orang Batak misalnya, pakai bahasa Batak boleh nggak? Yang nggak boleh
orang Amerika pakai bahasa Batak, boleh pakai bahasa Aceh karena nggak bisa ya. Nah, jadi mengikuti sunnah Nabi ini Bu yang dirahmati Allah ya, terkonek kepada Nabi, dan tadi kalimatnya di awal wasallimu taslima. Nah, kalau lama semakin dilamain sujudnya tadi itu, benefitnya nambah lagi. Tadi kalau sujud tumakninah, sholat berjamaah misalnya tumakninah kita sampai SCN ya. Tapi kalau dilamain lagi, sholat malam misalnya lama 2 menit umpamanya sujudnya, betul-betul 1 menit. Kita sih ya, kalau sampai 7 menit seperti Nabi juga gak apa-apa, tapi yang jelas lama gitu ya. Apa dampaknya itu luar biasa di penelitiannya ya. Ada di National Library of Medicine bertanggal 21 Juni 2024. Judulnya Blood Flows, aliran darah from the SCN. Jadi masuk dulu ke SCN, terus sampai ke belakang SCN, toward di OVLT. Namanya OVLT itu singkatan dari organum vasculosum laminar terminalis di belakang SCN. Kalau terus sampai ke situ itu darah itu, apa yang terjadi Bu? Ya, akan membuat satu vascular portal pathway, jalur baru yang akan berdampak, dampaknya kepada salah satu banyak ya, kebaikannya banyak, tapi salah satu yang penting aja. Ya, saya bacain. Avoiding dilution in the systemic blood, akan menghindarkan pengenceran darah yang terlalu encer di sistem pendarah. Dilution itu artinya pengenceran. Lawannya viscosity atau viscositas. Jadi begini Bu, saya jelasin sedikit mungkin kalau Ibu yang belum tahu. Jadi terlalu encernya darah dan terlalu kentalnya darah itu adalah dua spektrum. Biar gampang jangan pakai spektrum. Dua pintu masuk yang berbeda tapi ke ruangan yang sama. Nah, gitu maksudnya. Jadi ada pintu sebelah sana, ada pintu sebelah sana, tapi sama-sama ke ruangan ini. Nah, itu sama aja. Jadi terlalu encer dan terlalu kental itu sebetulnya satu sistem yang sama. Maksudnya begini, kalau orang terlalu encer darahnya, nanti di suatu saat ketika glukosanya bertambah banyak, fruktosanya bertambah banyak, ini encernya darah akan mengental, terlalu kental. Lewat awalnya karena terlalu encer. Itu satu sistem yang sama, satu sistem yang otomatis. Jadi darah kita ini punya sistem otomatis, dia tahu kamu harus kental, kamu harus encer. Gitu. Dan kalau sistem otomatis itu hilang, maka begitu ketambahan glukosa jadi kental atau terlalu encer. Dua-duanya tidak bagus. Yang kental kita sudah sering tahu lah ya. Kalau terlalu kental darah, organ gagal jantung, gagal ginjal, karena terlalu kental. Tapi begitu juga kalau terlalu encer. Gak sempat diasup oksigennya, gak sempat diasup albuminnya, gak sempat diasup neurotransmitternya, gak sempat diasup semua yang dibawa oleh darah itu sudah keburu lewat, sehingga lama-lama organ tubuh jadi rusak. Sama, dua-duanya rusak organ tubuh. Biar gak rusak gimana caranya? Biar gak kental darahnya nanti di usia tua gimana caranya? Mumpung masih sekarang sujud yang lama, terutama malam hari waktu sholat pagi. Ikut sunnah Nabi, wasallimu taslima, selamat hidup. Sallu alaihi, terhubunglah ke Nabi. Itu salawat itu. Jadi sujudnya pertama hidungnya nempel, lalu sujudnya yang lama. Dari SCN masuk ke belakang. Dulu saya suka ya, waktu kecil suka ngeledekin teman-teman yang hidungnya agak masuk ke dalam. Gitu ya. Tapi sekarang saya paham, mereka-mereka yang hidungnya agak masuk ke dalam itu justru benefitnya banyak. Karena kalau dia dari bagian hidung ke sujud itu sudah pasti ininya dapat. Tapi kalau orang hidungnya agak panjang, agak panjang mungkin seperti saya begitu, agak jauh. Jadi harus ditekan, supaya betul-betul bisa masukin ke sumber seperti itu. Jadi beruntunglah. Orang-orang Indonesia kita ini yang hidupnya gak terlalu tinggi. Artinya apa? SCN-nya betul-betul bisa dapat ya SCN-nya. Oke.
Oke ya, masih udah setengah 11 ya. Cukupin atau satu lagi? Terus ya, satu lagi. Oke, satu lagi. Sunnah yang berikutnya adalah sunnah ketika kita bertasyahud dulu. Tahiyatun, barakatun, sholawatun, thayyibatun, ila tasyahud ya. Dulu saya waktu kecil pernah tanya nih sama orang dewasa di sekitar saya, kenapa sih kalau tasyahud harus pakai tangan kanan? Bisa nggak sih pakai tangan kiri? Saya bilang gitu ya. Dulu sih nggak ada jawabannya. Dulu orang dewasa itu bilang, udah kamu anak kecil ya, nanya aja macam-macam ya, pada mereka itu ikutin aja gitu ya. Padahal ternyata maknanya banyak sekali. Ya. Sudah dalam tasyahud yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi dalam riwayat hadis Sahih An-Nasa'i nomor hadis 1120, demikian pula dalam Sahih Ibn di bab kelima nomor hadis 274, Ibnu Khuzaimah demikian pula, itu kalimatnya hampir sama. Jadi Nabi SAW mengajarkan ketika tasyahud itu beliau meletakkan tangan kanannya, yadahul yumna, tangan kanannya, ala fakhizihil yumna, di atas paha kanannya, tangan kanan di atas paha kanan gitu ya. Kemudian wa asyara, berisyarat dengan jari telunjuk ke arah kiblat, fil kiblat, ke arah kiblat. Nah, jadi tangan kanan di atas paha kanan, jari telunjuk ke arah kiblat. Nah, lalu kalimat yang jarang dibahas adalah kalimat akhir dari hadis ini, wa rama bi basarihi ilaiha. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam melemparkan pandangan matanya. Basar itu bola mata, melemparkan bola matanya ke arah telunjuk tadi itu. Jadi maksudnya melirik, Bu. Jadi kepalanya menghadap kiblat, tapi matanya saja yang melirik ke arah tasyahud, ke arah tangan jari. Ya. Yang selama ini banyak dibahas kan, apakah gerak-gerak begini, apakah geraknya saat asyhadu an la ilaha illallah aja atau gerak itu sih oke-oke aja lah, mau pakai yang mana silahkan. Justru yang penting matanya melirik ke tangan kanan, itu yang penting justru. Kok begitu? Nah, ini Bu, ini penelitian. Ya. Ini dilakukan di UCLA itu University of California Los Angeles, terbit di JAMA, namanya The Journal of the American Medical Association, bernomor 18 ya, volume 290 tahun 2003. Penelitian ini apa? Penelitian ini secara sederhana, ini saya baca dulu ya, nanti baru kita bahas ini. Jadi secara sederhana ada orang dikasih mukanya dikasih ini virtual reality, ya, semacam kalau video game gitu Bu ya, ada virtual reality-nya. Jadi udah diinstal dalam virtual reality itu satu permainan cyberball, ya, cyberball. Di cyberball, ya, cyberball. Apa itu? Jadi di dalam video itu jadi dikasih video. Di dalam video itu ada main-main lempar bola. Jadi kira-kira dia kayak melempar, ditangkap di video itu kayak ditangkap sama orang, dilempar ke orang sebelahnya, kemudian dilempar lagi ke dia. Jadi kayak dia lempar bola gitu ya. Nah, sambil dia main lempar bola itu, ini orang dimasukin ke mesin fMRI, functional mirroring resonance imaging, masuk ke dalam situ. Itu begitu otaknya ada yang bergerak, ke foto cekrek. Begitu ada yang bergerak, ke foto cekrek gitu. Itu namanya fMRI, ya. Nah, jadi begitu dia main lempar bola gitu dengan enak, gitu dengan biasa, ya, foto. Nah, satu kali waktu si virtual reality tadi itu, di dalam virtual reality itu tiba-tiba dua orang yang ada di video game itu nggak lagi lempar ke dia, tapi yang muncul atau yang bergerak adalah bagian otak namanya anterior cingulate cortex namanya. Jadi, ya, hasil fMRI. Jadi stres itu ya, tersimpan Bu. Ibu pernah dibully masa kecil misalnya. Ibu pernah trauma dalam kehidupan ibu. Itu kesimpan Bu. Di mana? Di bagian otak namanya dorsal anterior cingulate cortex, di tengah. Di sini. Simpan. Nah, rupanya Bu, ya, begitu dia diajak main lagi, ya, diajak main lagi setelah tadi dia diajak main lagi. Di programnya itu dibuat dia dilempar lagi bola ke dia tangkap lagi, terus dia lempar lagi. Nah, ini kalimatnya conversely, dari sini kalimatnya di bawah ini, saya beri tanda mana. Sebaliknya, kata penelitian ini, as the person felt less excluded when the ball was thrown to them again, ketika orang ini
dilemparin lagi bola ke dia diajak naik lagi, gitu ya. Stresnya jadi hilang, gitu ya. Rupanya bagian otak yang aktif adalah right ventral prefrontal cortex, disingkat RVPFG, right ventral prefrontal cortex, bagian otak kanan sebelah depan, RVPFG. Kesimpulannya, kalau kita ingin menghilangkan, meredakan stres atau meredakan emotional burden istilahnya, jadi emosi-emosi yang tertanam itu dari trauma, dari kebulian dan sebagainya, itu caranya adalah mengaktifkan bagian otak sebelah kanan, RVPFG, ya. Activation of the right ventral prefrontal cortex appears to help dampen the distress of both physical pain and social exclusion. Jadi mengaktifkan otak bagian depan kanan ini membantu menekan stres, baik stres yang dihasilkan oleh social exclusion itu nggak diajar dan diterima oleh society atau apapun itu, ataupun stres yang dari fisik. Nah, jadi sekarang di Amerika, di UCLA ini, di rumah sakit di UCLA ini, Profesor Matthew Lieberman ini itu menerapkan kepada pasien-pasien yang terkena trauma dan lain sebagainya. Pasien itu suruh menghadap ke depan, ke depan, psikiaternya dari sebelah kanan melempar bola ke dia. Nah, dia suruh nangkep, tapi palanya ke sana. Ini untuk memaksa supaya matanya melirik ke kanan, nangkep bola. Lempar lagi. Karena ketika mata melirik ke kanan, itu berarti otak sebelah kanan aktif. Di bola mata langsung mengarah kepada right ventral prefrontal cortex. Jadi kalau matanya kita arahkan ke kanan, itu otak kanan yang aktif dan itu menekan stres. Jadi sudah Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika tasyahud, ya, berisyarat dengan telunjuk kanan ke arah kiblat, tapi jangan lupa kalimat ujungnya waroba di basori ilaiha, dan beliau melemparkan pandangan matanya ke jarinya. Nah, jadi melirik begini, ya, lumayan tuh selama beberapa menit gitu. Nah, kalau dilakukan terus-menerus ibu-ibu yang dirahmati Allah, dampaknya luar biasa kepada kita. Meredakan stres, menghapus beberapa memori, emotional memory, bukan actual memory, tapi emotional memory tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup kita. Nah, jadi disinilah kita memahami kembali ke kalimatnya tadi, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat tersambung, terkonek kepada Nabi. Wahai orang beriman, shollu, koneklah dirimu kepada Nabi, wasallimu tasliman, dan selamatlah kamu. Selamatlah hidupmu, wasallimu tasliman. Bukan hanya kata-kata selamat, bukan hanya ucapan, tapi koneksinya, supaya hidupmu selamat. Wasallimu tasliman. Kira-kira begitu, ya. 4 contoh, 2 dari Al-Quran dan 2 dari sunah-sunah Nabi SAW. Kalau Nabi SAW, silakan kalau ada yang mau bertanya atau enggak juga. Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, selama ini saya belum paham betul bagaimana cara bangun dari sujud untuk ke rakaat berikutnya. Itu aja, terima kasih. Oke. Jadi bagaimana cara bangun dari sujud ke rakaat berikutnya, gitu ya. Jadi saya sebetulnya tidak bawa ininya di sini, tapi saya jelaskan aja secara verbal. Yang paling baik adalah sebelum kita berdiri itu kita duduk dulu. Jadi dari sujud duduk dulu seperti duduk di antara dua sujud, baru kemudian berdiri. Nah, jadi kira-kira kalau mau dipraktekkan begini ya. Bapak kita sujud nih, ya sujud begini. Nah, jadi jangan langsung berdiri begini, jangan begitu, tapi duduk dulu di antara dua sujud tadi. Jadi kira-kira begini, terus duduk. Nah, bangun. Bahkan dalam beberapa hadis itu, kalau kita sholat malam, gitu ya,
dan sudah mulai merasakan mungkin kalau bacanya Bapak Ibu baca satu kali rakaat baca 1 juz gitu ya. Nah, pegel kan tuh kaki kan ya. Nah, saat kita mau berdiri ke rakaat berikutnya kita bisa duduk dulu di situ. Duduk dulu. Lalu kemudian kita berdiri ya. Mungkin 2 menit atau 1 menit duduknya agak lama untuk beristirahat kemudian berdiri. Nah, begitu. Lagi silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Begini, saya pernah mendengar kajian, tapi saya lupa waktu kajian siapa. Saat kita sholat itu, saat kita takbir berdiri, mata kita tertuju pada satu titik di sejadah itu. Nah, katanya saat kita sujud untuk menyembuhkan mata itu saat kita sujud itu kita usahakan mata terbuka dan tertuju pada satu titik saat sujud itu. Itu minta tolong menjelaskan kembali bagaimana. Terima kasih. Terus sekali, jadi ada ilmu namanya oftalmologi. Oftalmologi itu ilmu tentang mata ya. Jadi mata kita itu punya range atau punya jarak, punya jarak ya, cakupan melihat. Nah, jadi sebetulnya kayak saya minus dan plus itu adanya di cakupan range saya melihat gini, segini seperti kita 24 jam ini kan mata kita kan yang paling banyak sekarang tertuju di range melihat ini gitu kan ya, dengan posisi mata yang seperti ini sekarang. Nah, kalau kita sholat itu kita range mata kita tuh di bawah sekali atau di atas sekali. Ya, yang di atas sekali itu saat kita ruku dan sujud. Rukunya lurus begini, kepalanya lurus begini ya, tapi matanya ke sana. Sehingga mata kita ada di range atas, tidak sama seperti sekarang kita melihat begini. Begitu juga ketika kita sujud, kita matanya ke arah kiblat, jadi ada juga di atas, gitu ya. Nah itu memberikan kepada otot mata kita kesegaran, gitu ya, untuk membantu. Jadi orang minus plus dan lain sebagainya itu kan karena otot di range itu mulai melemah. Nah, jadi kalau dilatih terus, memang betul secara teori bisa membuat kemudian otot yang tadinya sudah melemah itu bisa kembali kuat. Jadi betul sekali. Tapi mungkin di waktu yang lain kita bisa jelaskan lebih rinci. Kira-kira begitu. Lagi apa? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini kaitan dengan bulan sekarang ini ya. Kan di lingkungan kami itu masih banyak perayaan Maulid gitu ya. Terus ada undangan. Saya sebenarnya tidak pernah datang. Cuma mereka minta proposal undangan segala itu. Padahal saya pun alhamdulillah dengan ilmu yang sudah saya dapat, saya tidak mengikuti perayaan seperti itu. Tapi mereka kan minta sumbangan gitu, ada proposal. Itu bagaimana nggak? Kalau saya hanya niatnya ya udahlah, daripada saya tidak enak sama lingkungan tetangga, saya sedekah aja atau yang bersedekah atau gimana, tapi tidak ikut di perayaan itu gitu. Iya, sebetulnya perayaan Maulid yang seperti perayaan Maulid lah ya, sebetulnya tidak ada salahnya juga, asal isinya betul-betul ada yang dibuat sesuai gitu loh. Jadi boleh sebetulnya. Jadi kan itu intinya kita menceritakan apa sih, bagaimana sih Nabi itu gitu ya. Nah yang salah itu sebenarnya penyelenggaraannya, isinya nggak ada isinya apa-apa, cuma sekedar ya bersolawat mulut gitu ya, maksudnya bersolawat mulut terus kadang-kadang sampai malam jalan ditutup segala macam. Nah itu sebetulnya manajemen pengelolaannya aja sih. Kalau misalkan kita mengadakan ini sebetulnya acara yang sedang kita lakukan ini sebetulnya acara Maulid juga memperingati bagaimana Nabi SAW dilahirkan dan bagaimana siapa kerja beliau dan apa yang bisa kita bawa pulang. Nah, kalau isinya begitu kan bagus. Gitu. Nah jadi sebetulnya kalau ibu misalkan kayaknya isinya nggak bagus ya, cuma
gitu-gitu aja sampai malam terus makan itu dan lain sebagainya, ibu gak ikut boleh, itu gak ada masalah. Menghindari sesuatu yang lebih mudarat gitu ya. Nah kalau memberi gimana? Misalkan memberi dana atau apa? Ya kembali lagi kepada hadis nomor 1 dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kalimat hadisnya begini: innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa kana hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis itu lengkapnya begitu. Jadi semua amal itu berdasarkan niatnya. Kalau ibu niatnya tadi itu, saya akan berukhuwah kepada orang sekitar sini walaupun saya kurang setuju karena pengelolaannya begini, insya Allah niatnya yang dicatat. Itu nggak ada masalah. Tapi tentu kalau bisa kita perbaiki penyelenggaraannya. Sebenarnya manajemennya saja, isinya aja yang harusnya berkualitas yang bisa kita dapatkan. Kalau Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Pak Ustadz bisa kesini sering-sering Pak Ustadz. Setelah tahu salawat dari Pak Ustadz kan ternyata dahsyat banget ya Pak Ustadz. Nah apabila kita nih yang sudah di atas 60 tahun gitu, kita mendawamkan salawat. Nah apakah itu akan bisa memperbaiki metabolisme tubuh gitu Pak Ustadz? Seperti diketahui kan kalau udah di atas 60 mata mulai kabur, rambut mulai gugur, kulit mulai kendur gitu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Karena ada lagi ujungnya berarti tandas sebentar lagi masuk kubur. Insya Allah Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan bisa membantu kita semua. Jadi begini Bu Dian dan Bu Allah, sholawat itu seperti ikrar. Tadi saya katakan ya, ada pejabat dilantik, dia berikrar tuh, ditaruh di atasnya di Quran, saya berjanji akan berbuat adil kepada seluruh masyarakat. Itu ikrar. Nah, ikrar ini bagus sekali ikrarnya kalau kita lihat itu, saya akan berbuat adil kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh masyarakat ini dan saya akan bertanggung jawab segala macam. Ikrarnya sudah bagus, tapi realisasinya dalam kenyataan. Nah, jadi bagaimana kalau sholawat kita jadikan ikrar dan kita tuh di dalam diri kita tuh punya semangat ingin mengikuti Nabi, ingin betul-betul membenahi diri sesuai dengan petunjuk Nabi, insya Allah itu jadi perbaikan metabolisme tubuh, namanya hormon kebahagiaan tersambung kepada Nabi, ada serotoninnya, ada oksitosinnya, kita merasa dekat dengan Nabi, kita merasa terayomi, kita juga dicintai oleh Nabi gitu kan. Nah itu hormon-hormon itu banyak dihasilkan lewat perasaan terkonek kepada Nabi. Jadi untuk menjawab itu bisa kalau betul-betul sholawat itu kita hayati dengan baik. Nah yang sekarang keliru itu harus kita kritisi adalah ya sholawatnya mulut saja, tapi isinya dalam hatinya nggak ada, atau cuma euforia kebanggaan begitu saja yang justru kadang-kala merugikan banyak orang. Kurang lebih begitu. Ada rasa aman, karena kan Nabi itu kan mencintai kita. Ada satu kali waktu, ini saya tutup di sini mungkin Bu Baby. Ada satu kali waktu, Nabi bilang di tengah para sahabat, beliau katakan begini, saya tuh rindu kata Nabi, pengen ketemu sama saudara-saudara saya, ikhwani, saudara-saudara saya. Nah, kata para sahabat, loh, bukankah kami ini saudara-saudara ya Rasulullah? Kata Nabi, bukan. Wa antum bal antum sahibi. Kalian ini adalah sahabat-sahabat saya. Loh, yang dimaksud saudara-saudara itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan saya, tapi mencintai saya, mengikuti saya, rela berkorban untuk saya. Itu ikhwani. Bukankah itu adalah diri kita yang disebut oleh Nabi dulu 1400 tahun yang lalu? Nah itu connect. Kalau kita seperti itu, kita connect. Tidak ada bisa bersama. Rasa cinta, nah itu memunculkan hormon tadi itu oksitosin, rasa cinta. Kalau begitu. Ada yang nanya lagi? Bisa saya tanya? Tadi yang masalah connect kita sholat tahajud
Oke, jadi ukuran orang sholat khusyuk itu bukan 100% gak mikirin yang di luar sholat, tapi setidaknya 50 plus 1 setengah lebih dikit dari durasi sholat kita berhasil fokus. Kata para ulama ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat 142. An-Nisa 142. Coba boleh kita buka. Surat An-Nisa 142. Ya, boleh dibacakan terjemahnya Bu? Adapun orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Rasulnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Itu bukan 142 ya? 152. 142. Sebelahnya 14 surat 4 142. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Ya. Tetapi Allah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, itu kalimat itu. Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yurawna an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu ketika dia sholat, dia ingat Allahnya sedikit. Nah, jadi kata para ulama, bakat rohnya itu maksudnya paling rendahnya adalah ketika kita sholat itu setidaknya setengah lebih kita berhasil untuk fokus. Misalkan, maksudnya begini ceritanya, Allahu Akbar, fokus gitu. Tiba-tiba, tadi kunci saya taruh mana ya? Itu buru-buru tarik lagi, fokus kita. Udah fokus lagi, tiba-tiba tadi kompor udah saya matiin belum ya? Tarik lagi. Nah, begitu lagi ruku. Nah, tadi si adik bilang jemput jam berapa ya? Tarik lagi. Jadi setiap kali ada tarikan untuk keluar mengingat sesuatu yang di luar sholat, kita buru-buru lawat lagi, tarik lagi, buru-buru lawat lagi, tarik lagi. Tujuannya setidak-tidaknya kita berhasil menang setengah plus 1 dari seluruh durasi sholat itu kita ingat Allah, sehingga kita selamat tidak masuk kategori orang sholat tapi munafik. Nah, itu yang selamat di situ tuh. Adapun kalau kita bisa lebih banyak fokus begitu, mulai sedikit sedikit langsung lagi. Yang mungkin bukan mustahil ya, tapi memang para ulama dari para sahabat sampai ke para ulama-ulama kita mengatakan memang tidak mungkin. Jadi bahasa beliau ya, tidak mungkin kita 100% mulai dari awal sampai salam pun semuanya fokus gitu. Ingat Allah terus, gak ada sedikit pun keluar tuh gak. Tapi setidaknya begitu kita ketarik keluar dipikirin apa langsung buru-buru balik lagi. Satu lagi bisa. Tadi kan bisa bilang kalau kita pas sakit perut gitu ya, terus kita banyak sujud. Kalau misalnya kita ada permasalahan, maka juga termasuk seperti itu. Ya sama ya. Kalau ada permasalahan apapun gitu. Apapun. Jadi permasalahan apapun itu sebetulnya dampaknya di fisik. Fisik itu adalah cermin dari dalam diri kita. Jadi kalau kita sakit itu kan rata-rata 90% itu berasal dari psikosomatis, dari dalam diri kita kan. Kecuali sakit misalkan kita kesleo jatuh gitu ya, itu udah jelas lah, atau kesenggol motor atau apa. Tapi kalau yang sakit-sakit itu yang lain kan itu dari dalam diri kita, dari dalam psikologis kita. Nah, sehingga begitu juga cara pengobatannya. Kalau psikologis kita bisa kita perbaiki, tadi salah satunya lewat sujud, ya, lewat sujud yang lama tadi suprachiasmatic nucleus dan lain sebagainya, tentu saja bisa berdampak pada kesehatan fisik kita. Jadi sholat itu ya itu memang obat. Sholat itu obat fisik. Mungkin nanti suatu hari mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan. Dan ini baru sedikit yang kita bahas mengenai sholat tadi, baru sujud dan tahiyat. Belum lagi yang lainnya, apalagi koneksi antara bacaan. Jadi baca Quran itu kenapa harus bahasa Arab? Itu diafragma kita ditekan dalam tekanan yang pas, dan gak ada bahasa lain kecuali bahasa Arab yang bisa begitu. Jadi kalau kita baca Al-Quran dengan tajwid yang benar, misalnya ikhfa'nya itu membuat kita sehat.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedekatnya pasti. Ar-Rahmanir Rahim pas. Maliki Yaumiddin pas. Itu kalau pakai bahasa Indonesia nggak bisa. Karena bahasa Indonesia tidak punya ruang ya untuk rongga tekanan ke dalam diafragma yang baik yang pas. Ini udah pakai bisa. Lebih mudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, ketika kita mau sholat sudah niat takbiratul ihram, sebaiknya mata kita itu menghadap ke bawah atau menghadap lurus ke depan? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi Bu, ketika kita sholat itu mata memang tertuju kepada tempat sujud. Ya, itu sudah dimulai kapan? Saat kita takbiratul ihram. Jadi kalau takbiratul ihram itu baiknya memang sudah ke bawah, supaya kita bisa fokus. Tapi kalau kita masih misalkan begini, saya contohin masih ke sana gitu, misalkan di sana. Oh, baru kita nanti ke bawah nih, apa yang barusan kita melayang itu ke bawah. Sama waktu kita sudah mulai masuk sholat. Bahkan lebih bagus lagi sebelum sholat itu kita sudah khusyuk, sudah fokus duluan begini. Sebelum takbiratul ihram sudah fokus dulu. Allahu Akbar. Nah, itu paling bagus. Sehingga apa yang kita lihat atau yang nanti akan di benak kita itu adalah sesuatu yang sudah fokus. Makanya sudah nanti juga yang lainnya adalah ini mungkin jarang dibahas. Kalau kita terlambat sholat, jangan lari untuk kejar sholat. Telat nih umpamanya sholat udah berjamaah, lari, untuk kejar sholat, itu tidak sunnah. Salah. Loh, kenapa begitu? Kan supaya dapat sholat tidak? Karena ketika kita sholat, ini jantung kita masih heart rate variability-nya masih gak karuan. Karena kita lari tadi itu, kejar sholat terus dapat, Allahu Akbar, gak khusyuk. Relax saja, jangan dipercepat boleh, tapi tidak sampai membuat jantung kita jadi detaknya gak terasa. Karena ini menunjukkan apa penting sekali khusyuk fokus dalam sholat. Ini pelan-pelan aja, kalau dapat akhirnya ujungnya nggak apa-apa. Gitu. Ya bahkan kadang-kadang saya kalau pernah ketinggalan mau kejar sholat berjamaah itu, ya kalau nggak dapat sholat berjamaah pahala 27 tapi khusyuk itu lebih bagus daripada kejar sampai ini lari sampai deg-degan jantungnya sampai itu nanti nggak khusyuk. Karena pompa jantungnya jadi tidak stabil, heart rate variability-nya tidak stabil, nggak bisa fokus. Kurang lebih begitu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya ya Ustaz, Ya. untuk Al-Quran surat Al-Ahzab yang 56, Ya. kan sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat. Ya. Kita juga sama bersolawat itu supaya mendapatkan syafaat dari Nabi. Kalau misalkan Allah sendiri itu apa diartikan sama atau bagaimana? Makasih. Ya. Nah, ini mungkin tadi sudah kita bahas di awal ya. Jadi yang dimaksud itu bukan bersolawat omongan atau ucapan, ya, tapi terkonek, tersambung. Jadi Allah tersambung kepada Nabi Muhammad. Dan demikian pula malaikat tersambung kepada Nabi Muhammad. Cara sambungnya gimana? Yaitu lewat Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran kepada malaikat lalu kepada Nabi. Nah, jadi sholawat bukan omongan saja, bukan kata-kata. Bahkan dalam hal ini Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maksudnya tersambung, terkonek. Kira-kira begitu. Ada ya sekarang bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz bertanya nih. Ya. Saya suka melihat suami saya ya. Ya. Oh bagus tuh. Saya suka lihat, tapi kadang-kadang itu yang saya suka debatin, tapi udahlah nggak usah didebatin kalau masalah sholat ya masing-masing. Dia suka sholat kalau suka berkali-kali ya Pak. Oh. Terus
Iya. Itu apa artinya ya untuk dia mungkin ada ya, uzurnya ada, tapi ya saya makanya semua tanya apa itu boleh yang berkali-kali gitu. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya Ibu, memang dalam sholat ini ada setan yang iblis yang khusus menggoda orang untuk sholat. Itu khusus banget itu. Yang jenis-jenis lainnya ada juga yang menggoda suami istri supaya berantem, ada yang menggoda supaya malas bangun tidur subuh, ada. Nah khusus untuk sholat ada yang goda itu iblisnya, maksudnya pasukannya gitu ya. Nah dimulai dari memasukkan was-was kepada manusia. Bahkan dimulai sudah godaan itu bukan hanya waktu takbiratul ihram, dari wudu sudah mulai. Makanya ada orang wudu tuh gak pelan-pelan. Mau wudu, kayaknya belum. Nah, was-wasnya tuh gini, kayaknya belum bersih deh, kayaknya belum ini deh, digosok-gosok, diulang-ulang. Itu sebetulnya adalah bentuk godaan setan. Nah, terutama tadi waktu takbiratul ihram, kayaknya belum lagi. Justru ketidak rasa yang tidak nyaman aman itulah godaan setan supaya bolak-balik akhirnya ujung-ujungnya gini, dalam sholat berjamaah orang lain mengganggu. Jadi setan itu pintar, kalau dia sholat berjamaah dia jadi makmum, orang lain terganggu sebelah-sebelahnya tuh, belakang-belakangnya terganggu. Nah begitu juga akhirnya dia jadi sholatnya terlambat, akhirnya bacaannya nggak bisa macam-macam. Nah jadi sebaiknya betul-betul ketika kita sholat takbiratul ihram itu sudah pastikan ya, serahkan diri kita kepada Allah. Allahu Akbar sekali takbir itu. Nah berikutnya kita tata pelan-pelan. Memang betul tidak ada orang yang khusyuk langsung 100% itu nggak ada. Nah, yang jelas tadi 50% plus 1 lah itu setidaknya kita dapat menang kekhusyukannya. Jadi ya memang untuk suami ibu harusnya diberi penjelasan pelan-pelan oleh orang yang mungkin oleh beliau dianggap mumpuni. Karena kalau diberi penjelasan dari orang lain, orang itu kurang bisa terima gitu ya, karena di menurut beliau itu mungkin itu adalah caranya untuk khusyuk. Kurang lebih begitu. Ya, silakan Bu. Boleh satu lagi ya Pak Ustaz? Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau nanya mengenai tadi apabila kita menyejuk hati anak gitu Ustaznya, salah satu mungkin dari anak kita gitu kan. Bagaimana Ustaz kalau misalnya orang menikah tapi tidak punya anak gitu Ustaz, itu gimana Ustaz? Iya, makanya tadi kalimatnya min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Kalau orang menikah ya dia kepada pasangan hidupnya tidak ada masalah. Atau orang nggak menikah pun nggak ada masalah juga sebetulnya. Menikah ini kan sunnah saja. Menikah itu jangan dianggap wajib, nanti keliru. Menikah itu sunnah. Itu harus dipahami, sehingga orang itu tidak misalnya punya anak sudah perempuan sudah usia sekian, ini kan belum menikah. Menikah itu sunnah. Harus diletakkan di posisi yang benar. Nah, jadi kalau tadi maaf saya nggak terlalu jauh. Jadi bagaimana kalau orang tidak punya anak yang kepada suaminya, kalau ibu-ibunya, kalau istri, ya, supaya suami istri itu kurang. Ya, ada ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan, ini Pak Ustaz, di dalam sholat kan ada yang bersalawat kepada Rasulullah. Yeah. Dan meletakkan kata Sayyidina, katanya di dalam sholat tidak boleh. Saya juga belum tahu itu dalil atau dasar hukumnya. Yeah. Jadi yang saya tanyakan ini dalam sholat itu meletakkan kata Sayyidina itu dasar hukumnya itu memang ada gitu saat yang tidak ada kata Sayyidina. Terus di luar sholat ada juga katanya kalau kita bersolawat itu tidak boleh memanggil Nabi itu dengan namanya saja atau dengan adab gitu. Nah, apakah dengan kata Sayyidina itu lebih baik gitu? Sedangkan sekarang ini kan sholat itu banyak ya, karena ada riwayat-riwayat juga yang mengatakan kalau sakit baca sholawat 30 gitu Ustaz. Nah itu apakah masih ada pengaruhnya gitu? Sepertinya itu aja yang saya tanyakan. Ya. Terima kasih. Ya, jadi kalau membahas masalah fikih itu sendiri artinya adalah
pendapat. Fikih itu artinya pendapat, pemahaman. Jadi fikih itu ada fikih mazhab imam ini. Beliau-beliau yang segitu aja ilmunya beda-beda. Apalagi kita yang nggak ada ilmunya, gitu ya. Jadi wajar kalau terjadi perbedaan. Mau pakai sayyidina atau nggak sayyidina, nggak ada masalah. Nah, khusus bagi yang mau pakai sayyidina, silahkan saja. Asal niatnya tadi dalam surat Al-Hajj misalkan ya, kalimatnya begini: wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hatinya. Coba kita buka surat Al-Hajj surat 22. Surat ayatnya saya lupa ya, berapa ya surat Al-Hajj? Sekitar ayat 36 ya. Surat 22 Al-Hajj. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ayat 30. Ayat 30. Bismillah. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang. Cukup aja sampai situ. Jadi wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan apa yang diagungkan Allah, maka itu dari ketakwaan hatinya orang ini. Nah, dari situ kalau orang, saya mau baca sayyidina aja Ustaz kepada Nabi, ya kenapa? Ya saya ingin mengagungkan Nabi, boleh. Terus ada lagi orang lain, saya nggak baca sayyidina bukan berarti saya tidak mengagungkan Nabi Ustaz. Saya mengagungkan dengan cara yang lain, boleh, nggak ada masalah. Nah, jadi justru yang penting itu adalah reason, alasan dibaliknya, apa alasan. Nah, kedua-duanya boleh, kedua-duanya benar, karena kedua-duanya ada imamnya. Ada imam ini, Imam Malik begini, Imam Syafi'i begini, Imam Hanafi begini. Itu beliau-beliau ini berbeda, apalagi kita yang nggak paham. Yang jelas kita memaknai lewat niatnya apa. Saya mengucap sayyidina Ustaz setiap kali menyebut nama Nabi Sayyidina Muhammad. Kenapa? Saya ingin mengagungkan Nabi. Oh, maka terus yang sebaliknya saya tidak mengucap sayyidina Ustaz. Kenapa? Ya karena saya mengagungkannya dengan cara yang lain. Oh, boleh, nggak ada masalah. Jadi kedua-duanya itu yang penting reasonnya. Ya, dalam amalu bilian kita balik bikin batal. Berapa begitu? Oke ya, saya pikir cukup ya dulu. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita serta usaha kita untuk terus connect kepada Nabi. Jadi intinya siang hari ini kita membahas sholawat bukan hanya kata-kata, bukan hanya ucapan, tapi itu adalah koneksi kita kepada Nabi, karakternya, contoh-contoh beliau, serta yang tertinggi adalah sunnah beliau Al-Quran. Sunnah Nabi yang tertinggi itu Al-Quran. Ya, Allah bersuara, silakan Bu Evia Bu. Teman-teman gimana yang disampaikan Ustaz? Lanjut. Mau lanjut atau Lanjut. Ustaz, tolong dijawab ke depan. Ya, memang kalau ibu-ibu pintar banget nih ibu. Bu Evia itu Ustaz tadi dulu sebenarnya nggak bisa ada dan ya insya Allah ibu benar nanti saya bisa komunikasi dengan Bu Evia untuk atur jadwal supaya bisa terus ke vitalitas. Boleh doa Ustaz? Ya, sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan keberkahan Allah untuk kita semua yang kita bahas, mudah-mudahan Allah ridho dan momen khusus bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Astagfirullahaladzim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuwafiqu ni'amahu wa zina. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radiita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina
rabbana warzuqna tilawata Qur'ana al-laili wa atrafana waj'alna min al-jannati rabbana atina fid dunya hasanah